hadir bersama dengan Anda. Dan Tuhan siap untuk memulihkan Anda. Selamat pagi jemaat CCC yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Sudah tidak terasa, sudah minggu akhir di bulan September. Kita mengucap syukur, kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Nama yang hidup. Yesus Kristus namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami dapat datang kembali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, mau meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kami berada ya Bapa saat ini. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu ada sampai saat ini. Dan kami terus Tuhan mau meninggikan nama Tuhan. Sebab hanya Engkau lah ya Bapa yang layak dipuja dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan buat juga jemaat CCC Tuhan yang terbaring sakit saat ini Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan tangan-Mu tidak pernah terlambat menolong anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan kuasa kesembuhan terjadi saat ini Tuhan atas mereka yang sakit ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat kesembuhan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami persembahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat CCC, kita semua katakan, amin, amin. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan melalui pujian yang mengatakan, segala puji syukur. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Benar Tuhan, Kau yang layak. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari jemaat di sisi serukan. Soraklah. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Amin, amin. Oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. Amin. haleluya. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Dan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. katakan tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. katakan tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, apabila ia jatuh, Apabila ia jatuh, oh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, Kau menopang tangan anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian ini sungguh luar biasa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Ia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Sebab tangannya akan menopang kita. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dengan keberadaan saat ini Tuhan. Di mana Tuhan, wabah corona Tuhan yang masih terus melanda Tuhan.
Dan itu tidak saja menimpa Tuhan negeri kami Indonesia, tapi seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan di balik semua ini Tuhan, ada sesuatu yang baik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui apa yang terjadi Tuhan, itu menguatkan iman anak-anak-Mu ya Bapa. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semua ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap berdoa, tetap bersandar kepada Tuhan. Kami mau terus bersama-Mu ya Bapa. Di setiap waktu yang kami lewati, kami mau selalu bersama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku Adalah bersama-Mu ya Bapa. Adalah bersama-Mu. Kami tak akan pernah ragu ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Sebab Engkau-lah yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak. Beri pertolongan kepada anak-anak-Mu ya. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekarang. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Hosana, Hosana yang ditinggi, Hosana. Tinggikan nama Tuhan. Dialah Raja yang layak menerima pujian dan penyembahan. Ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu. Hatiku Tuhan bersyukur. Oh haleluya Tuhan. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, haleluya. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Ku puji namamu Tuhan. Ku puji namamu. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Hosana, Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Haleluya. Hosana, Hosana, Hosana Raja yang maha tinggi. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu. Kau yang layak Tuhan. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Hosana yang ditinggi. Haleluya. Mari sembahlah Tuhan. Tinggikan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah karena Dia siap mendengar dan menjawab doamu. Haleluya.
Hosana yang di tinggi, Hosana yang di tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Hosana yang di tinggi. Haleluya Tuhan, haleluya. Hosana yang di tinggi. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menaruh hati kami dan pikiran kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Kami memerlukan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Kami memerlukan Tuhan. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu ya Bapa. Sudah begitu banyak Tuhan, kami mengalami penderitaan dalam dunia ini Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berjalanlah bersama kami ya Tuhan. We need you Lord. Come to us Father. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Mereka yang memerlukan pertolongan. Mereka yang berseru kepada nama-Mu Tuhan. Dengarlah mereka ya Tuhan. Dengarlah seruan umat-Mu ya Bapa. Datanglah, hampirlah mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Bapa, ketika kami mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan, kami mau taat Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki ya Bapa. Kami sadar Tuhan kami tidak mampu melakukan dengan kekuatan kami. Kami memerlukan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, urapilah setiap kami. Agar setiap firman yang disampaikan itu menjadi rema yang baik. Menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah berada Tuhan. Ada di depan masa depan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu melalui puji-pujian. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah online CCC. Dan dimanapun Anda berada, kami terus berdoa supaya Tuhan terus melindungi Bapak Ibu Saudara, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Anda semua. Dan kalau Anda merasa bahwa ibadah pada saat ini membawa berkat bagi Anda, silahkan dibagikan kepada keluarga-keluarga yang lain yang juga saat ini memerlukan pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan sepanjang bulan ini dan bulan-bulan ke depan, kita akan berbicara banyak mengenai keluarga. Dan ada satu bagian di dalam kitab Kejadian di mana kita akan soroti satu keluarga secara khusus, yaitu keluarga dari Yakub. Dan kalau kita melihat dari keseluruhan kisah keluarga Yakub, akan ada banyak cerita yang bisa dikisahkan, yang bisa dikhotbahkan.
Tetapi saya hanya mengambil satu bagian saja, yaitu ada di pasal yang ke-35. Kalau kita lihat di pasal 35 ini adalah pasal yang cukup menentukan juga untuk kehidupan Yakub beserta dengan keluarganya. Mengapa demikian? Karena di pasal ini Yakub mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan untuk yang kedua kalinya saat dia pergi ke Betel untuk yang kedua kalinya juga. Pada pertama kalinya ketika dia sampai di Betel, Yakub pada saat itu sedang melarikan diri dari ancaman Esau kakaknya. Tetapi ketika dia sampai ke Betel untuk yang kedua kalinya, dia sudah berdamai dengan Esau. Dalam perjalanan menuju ke Esau, sebelum dia berjumpa dengan Esau, Yakub mengalami pergumulan yang amat berat. Sampai dia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung, yaitu di Peniel. Dan ia di situ diberi nama yang baru, yaitu Israel. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Dan di pasal ke-35 ini kita melihat Yakub pergi kembali lagi ke Betel atas perintah Tuhan. Dan di situ Yakub diteguhkan dengan namanya yang baru dan dia menerima janji Allah. Mari kita melihat bersama-sama apa yang menjadi janjinya di dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-10, 11 dan 12. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, ini janji Tuhan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Kalau kita perhatikan perjalanan Yakub di Betel untuk yang kedua kalinya ini, kalau ditutup di sini saja rasanya sudah begitu indah. Tetapi ternyata perjalanannya terus berlanjut dan di Betel ini, atau perjalanannya di Betel ini ditutup dengan satu kisah yang memilukan, tetapi amat penting. Dan dari kisah ini saya mengambil judul untuk khotbah pada hari ini, yaitu keluarga yang mengubah masa depan. Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal 35 ayatnya 16 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ada 3 nama yang saya lihat disinggung di sini, dan kita akan melihat 3 nama ini mewakili 3 pribadi dalam kehidupan kita dan juga di dalam keluarga kita masing-masing. Dan kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat ada kaitannya dengan nama. Di dalam sejarah bangsa Yahudi, nama itu memiliki peranan yang penting untuk mendeskripsikan atau menceritakan mengenai karakter dari orang itu. Dan kita akan lihat 3 pribadi ini dengan 3 nama. Yang pertama, yaitu Rahel, sang ibu. Pada awalnya dia tidak memiliki anak. Tetapi karena dia memiliki kecemburuan yang besar melihat kakaknya dan istrinya Yakub yang lain itu punya anak. Dia belum punya anak, sementara dia yang amat dikasihi oleh Yakub. Dia mengusahakan segala cara untuk mendapatkan anak.
Ia bahkan memaksa Yakub untuk memberi dia anak atau dia mati. Itu kita lihat di dalam Kejadian pasal 30 ayat yang ke-1. Rahel sampai mengancam. Dan ketika akhirnya dia melahirkan anak, anak ini diberi nama Yusuf, yang artinya menjadi sebuah pernyataan iman. Tuhan akan mengaruniakan kepadaku seorang anak lagi. Itu adalah arti dari nama Yusuf. Dan benarlah, dia kemudian mengandung lagi. Akan tetapi karena beratnya medan perjalanan dan mungkin fisiknya juga tidak memungkinkan, terjadilah pendarahan dan ia harus melahirkan saat itu juga di tengah perjalanan menuju ke Efrata, Bethlehem. Dan peristiwa yang seharusnya menjadi sukacita bagi dia, itu justru menjadi pengalaman yang amat sangat menyakitkan. Dia menyangka peristiwa lahirnya anak yang kedua ini akan membawa kebahagiaan bagi dia. Tetapi justru sengsaralah yang ia rasakan waktu melahirkan anak ini. Dia amat kesakitan, dia merasa amat sengsara. Dan oleh sebab itu Rahel memberi nama anak keduanya yaitu Ben-Oni. Arti dari Ben-Oni adalah anak kesengsaraanku. Dia seperti mendeklarasikan kepada dunia bahwa anak keduanya ini adalah anak yang membawa kesengsaraan baginya, bukan kebahagiaan. Rahel tidak menyadari bahwa ketika dia memberi nama itu, dia tidak melihat bahwa masa depan anak ini akan begitu terganggu oleh karena namanya yang diberikan kepada dia. Kalau kita lihat Rahel ini mewakili pribadi dari orang-orang yang mungkin saya kategorikan dalam dua kategori. Yang pertama, Rahel ini mewakili orang-orang yang tidak menyadari bahwa kata-katanya dapat menyakiti hati orang lain. Dan yang kedua, Rahel mewakili pribadi yang mudah untuk menyalahkan orang lain atas peristiwa buruk yang dialami. Kedua kategori ini masuk dalam gambaran seorang bernama Rahel. Saya ajak kita untuk melihat dalam konteks keluarga. Di tahun 2020 ini kita melihat banyak orang menjadi stres karena situasi yang tidak menentu dan kekhawatiran karena virus COVID-19 ini. Di lingkungan keluarga kita dapat melihat, bahkan kita bisa merasakannya sendiri. Ada ketegangan-ketegangan terjadi. Suami menjadi begitu stres karena pekerjaannya mengalami hambatan sebagai dampak dari COVID-19. Tidak ketinggalan juga, para istri menjadi stres di rumah karena harus menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi guru bagi anak. Sementara pekerjaan menjadi guru itu membutuhkan satu waktu yang panjang dan juga menguras banyak perhatian sehingga mereka menjadi stres. Dari stres ini kemudian lahirlah banyak keributan karena baik suami dan istri tidak dapat mengelola keadaan emosional mereka sehingga terjadi tuding menuding, salah menyalahkan, dan kata-kata yang disampaikan di tengah tuding menuding itu amat menyakiti hati. Kalau Anda mengalami masa-masa seperti ini di dalam keluarga Anda, saya ingin memberikan saran bahwa dalam keadaan Anda yang semakin sulit, janganlah lampiaskan emosi Anda dengan menyalahkan orang lain. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang mengatur sejarah hidup kita dan setiap rancangannya adalah rancangan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kita. Dan kalau kita yakin dan percaya, maka kita tidak perlu merasa emosional, tidak perlu merasa marah ketika terjadi hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin Anda sempat menyalahkan orang lain atas peristiwa yang Anda hadapi, hentikanlah segera. Jangan lanjutkan. Karena semua yang terjadi dalam hidup Anda itu ada dalam rancangan Tuhan dan Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur hidup Anda. Di balik pandemi ini semua pasti ada hikmahnya. Ketimbang Anda melampiaskan amarah Anda kepada keluarga, saya berikan saran beberapa saja. Yang pertama, bawalah keluarga Anda untuk berdoa bersama-sama.
Di dalam doa bersama-sama kita bergumul bersama-sama. Keluarga semakin dieratkan di dalam kasih Tuhan. Dan semakin sedikit tuding-menuding yang terjadi. Yang kedua, sediakan waktu juga bagi Anda pribadi untuk bersendirian dengan Tuhan. Ada waktu di mana Anda berkumpul dengan keluarga, berdoa bersama-sama. Ada waktu juga bagi Anda untuk berada bersendiri dengan Tuhan. Ini waktu yang khusus antara Anda dengan Tuhan. Yang ketiga, sering-seringlah berkomunikasi dari hati ke hati dengan keluarga, dengan anggota keluarga Anda. Sering-seringlah membuka komunikasi di mana Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda. Dan yang keempat, ambil waktu beristirahat sejenak saja dari rutinitas pekerjaan di rumah. Ambil waktu rileks sebentar dengan keluarga, bercanda, tertawa, dan lain sebagainya. Bisa jadi Anda bisa menikmati makanan bersama-sama dengan keluarga, itu adalah waktu santai Anda dengan keluarga. Jadi tidak semua harus dibawa dalam keadaan stres Bapak Ibu Saudara. Anda bisa lakukan ini di rumah. Dan saya berdoa supaya dalam rumah tangga Anda masing-masing, hadirat Allah turun di tengah-tengah Anda dan menjamah Anda, memulihkan Anda, dan bahkan memberikan semangat kepada Anda untuk menapaki hari-hari ke depan. Itu yang pertama, kita bicara mengenai pribadi Rahel. Yang kedua, kita bicara dari pribadi Ben-Oni sang anak. Ben-Oni ini mewakili pihak korban atau orang-orang yang sedang dalam posisi yang sulit, tapi bukan karena kesalahan dia, tapi karena mungkin ada orang lain yang melakukan sesuatu terhadap dia, atau juga mungkin karena keadaan yang sedang tidak menentu. Ben-Oni sendiri tidak memilih nama itu, tapi ibunya sendiri yang memberi nama itu bagi dia. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi sudah dicap sebagai pembawa sengsara bagi ibunya. Dan tipe seperti ini adalah tipe orang yang hanya bisa pasrah menerima nasib. Dapatkah Anda membayangkan masa depan dari anak ini ketika dia menyandang terus nama Ben-Oni? Saya membayangkan ada orang tua yang mungkin memberi nama anaknya Derita. Dia mungkin tidak melihat anak itu dengan muka tersenyum. Dan mungkin dengan kata-kata yang agak kasar dia katakan, "Hei Derita, kamu makan apa?" Belum bicara apa-apa, tapi anak ini sudah mendapat satu cap, satu julukan yang amat menyakitkan. Belum lagi lingkungan di sekitar dia, teman-teman sebayanya mungkin mengejek dia, mengolok-olok dia. Lihat si Derita lagi mau main bola, siapa itu yang mau jadi timnya pasti menderita. Sudah ada brand cap yang diberikan kepada anak ini melalui namanya. Dan dipastikan ke depan, masa depan dia menjadi masa depan yang amat sulit. Masa depan yang tidak bisa dia bisa berkembang bebas di situ karena namanya sudah mengkungkung dia, mengurung dia. Dan namanya itu, Ben-Oni itu adalah sengsara. Dalam konteks keluarga, kita kembali kepada keluarga kita. Ternyata kalau kita perhatikan ada banyak orang di keluarga kita yang seperti Ben-Oni ini. Kelompok Ben-Oni berbeda dengan kelompok Rahel. Kelompok Ben-Oni ini merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun karena mereka merasa diri mereka sebagai korban. Sementara kelompok Rahel masih bisa melakukan banyak hal, tetapi yang lebih sering, yang lebih dominan yang keluar adalah lebih sering menuduh, menyalahkan. Tetapi Ben-Oni hanya bisa pasrah menerima nasibnya. Salah satu lembaga bantuan hukum di Indonesia menyampaikan kepada salah satu media surat kabar mengenai apa yang terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia di masa pandemi ini. Dikatakan bahwa selama masa pandemi dari bulan Maret terjadi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dominan kasusnya adalah berbicara tentang sang suami yang suka memukuli istri
Dan ketika suami memukuli istri itu disaksikan juga oleh anak-anak mereka. Selama 3,5 bulan, dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 7 Juli, dilaporkan ada 122 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Angka ini adalah setengah dari angka kasus kekerasan sepanjang tahun 2019 yang dilaporkan. Ini baru yang dilaporkan. Kalau ditelusuri lebih jauh, akan ada lebih banyak lagi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi para istri tidak bersedia untuk berbicara terus terang. Mereka lebih suka menyimpan cerita ini, lebih suka menyimpan penderitaan ini, sengsara ini. Dan berharap keadaan pasca pandemi bisa menjadi lebih baik. Mereka adalah salah satu contoh dari para Ben-Oni di dalam keluarga. Di sisi lain juga ada para suami yang harus menerima kondisi di mana mereka sedang tertekan di pekerjaan mereka. Dan mereka tidak bisa cerita kepada istri supaya tidak memperkeruh, memberikan ketegangan yang lebih lanjut di dalam keluarga. Mereka berupaya untuk bisa menjadi pemberi nafkah, tetapi dampak COVID-19 membuat mereka harus rela mengalami pemotongan gaji, bahkan sampai kena PHK. Mereka merasa sebagai korban tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Saya melihat juga bahwa dalam beberapa bulan yang lalu 1,7 juta pekerja harus di-PHK-kan. Ini menjadi satu golongan yang disebut sebagai Ben-Oni. Dan anak-anak pun juga tidak luput. Mereka kadang merasa tidak mampu untuk mengikuti kelas secara online. Yang biasanya mereka di kelas lebih ceria, tetapi lebih murung kali ini karena mereka harus mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Sampai-sampai ada yang memberikan hashtag dalam nama yang mereka harusnya cantumkan waktu mereka mengikuti kelas online, tapi mereka cantumkan dengan hashtag "Jangan beri kami tugas lagi". Itu muncul sebagai ganti namanya mereka. Saya pernah melihat itu terjadi dalam satu kelas, semua namanya seperti itu. Jangan beri kami tugas lagi, jangan beri kami tugas lagi. Karena kurang bisa menguasai materi, tidak jarang juga mereka mendapat hasil ujiannya juga kurang bagus. Orang tua pun memarahi mereka dengan kata-kata yang menyakitkan. Kamu kok bodoh amat sih? Mereka merasa amat stres tapi tidak berdaya untuk mengubah keadaan. Belum lagi saya berbicara dari keluarga-keluarga yang diasingkan dari lingkungannya karena mereka sudah terbukti positif terkena virus corona. Satu keluarga diasingkan oleh tetangganya. Mereka tidak sanggup berbuat apa-apa karena tetangga-tetangga merasa takut tertular. Begitu keluar sedikit langsung disuruh masuk. Jangan keluar. Kehidupan mereka menjadi amat dipenuhi ketakutan. Dan di dalam lingkungan mereka, para tetangga juga merasa ketakutan. Mereka juga merasa terganggu karena aktivitas mereka harus mengalami hambatan oleh karena ulah satu keluarga yang terkena corona. Ben-Oni mewakili mereka semua yang merasa menjadi korban karena situasi yang tidak menentu dan mereka sulit untuk bisa mengubah keadaan. Mungkin juga hal ini terjadi dalam keluarga Anda sendiri. Dan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pertanyaan yang begitu sulit untuk dijawab, tetapi ternyata firman Tuhan memberikan satu kekuatan kepada kita dengan satu pribadi yang ketiga yang kita akan bahas, yaitu Yakub, sang ayah. Yakub, dia mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan masa depan anaknya. Dari masa depan yang tidak karuan sebagai anak kesengsaraanku, arti kata Ben-Oni. Dia langsung mengubahnya dengan mengganti anak ini, nama anak ini menjadi Benyamin. Yang artinya anak tangan
kananku atau anakku yang istimewa. Yakub menyadari efek dari nama yang diberikan dengan sembrono. Karena apa? Dia sendiri mengalaminya. Dia mengalaminya. Nama Yakub itu diberikan kepadanya karena pada saat dia lahir, tangannya memegang tumit Esau. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-26. Tangannya sendiri memegang tumit Esau. Artinya tidak hanya sampai di situ. Seorang yang memegang tumit orang lain sering disebut sebagai seorang yang suka membuat orang lain tersandung. Dan dalam kasus hidupnya, dia membuat kakaknya Esau tersandung 2 kali dengan semangkok kacang merah dan dengan menipu ayah mereka. Dan ketika dia lari ke rumah Laban, dia pun juga ditipu oleh Laban untuk mendapatkan Rahel. Yakub melihat bahwa dari namanya tercermin masa depannya. Dia mengalaminya sendiri. Tidak hanya itu, ketika dia menyadari efek dari nama yang diberikan dengan sembrono itu, dia melihat bahwa ternyata Tuhan tidak pernah lepas tangan dari dia. Tuhan kemudian mengubah namanya. Ketika tiba waktunya untuk Yakub kembali ke rumahnya, berhadapan dengan Esau, di tengah jalan dia bertemu dengan Tuhan dan perjumpaannya itu mengubah dia. Dalam pergumulannya, ia diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan mengubah namanya menjadi Israel. Kejadian 32 ayat yang ke-28. Artinya sang pemenang. Sang pemenang. Bukan lagi yang membuat orang lain tersandung. Tetapi dia menjadi sang pemenang. Dia berjumpa dengan Tuhan di Betel di pasal yang ke-35 ini. Dan Tuhan meneguhkan namanya Israel. Engkau Israel. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah masa depannya. Perjumpaan dengan Tuhan mengubah masa depannya. Terbukti bahwa apa yang Yakub lakukan ini adalah cerminan dari perubahan namanya sendiri. Melalui ayat yang ke-21 kita lihat bahwa di situ tertulis bukan lagi nama Yakub, tetapi Israel. Israel meninggalkan Betel. Di situ terlihat begitu jelas bahwa apa yang Yakub lakukan, apa yang Yakub perbuat terhadap Ben-Oni, mengganti namanya menjadi Benyamin, itu juga diteguhkan oleh firman Tuhan. Dengan kisah hidup selanjutnya dikatakan bahwa Israel meninggalkan Betel. Apa artinya pribadi Yakub atau Israel ini bagi kita? Tuhan memanggil kita seperti Israel. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk membawa keluarga kita dan keluarga-keluarga yang tidak berdaya seperti Ben-Oni itu, untuk membawanya kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa meniadakan COVID-19, tetapi Anda bisa melakukan 3 tindakan cepat ini ketika Anda menemui ada Ben-Oni di sekeliling Anda. Lakukanlah 3 tindakan ini. Yang pertama, berdoalah untuk mereka. Berdoalah untuk mereka. Berdoa untuk para suami supaya Tuhan membuka jalan yang baru untuk usaha mereka. Berdoa supaya mereka juga bisa mengendalikan emosi mereka untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Berdoa untuk para istri supaya mereka bisa mendoakan suami mereka dan supaya Tuhan memulihkan setiap luka-luka mereka akibat kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun secara mental. Kita juga berdoa untuk anak-anak supaya Tuhan memberikan mereka hikmat dari Tuhan untuk dapat mengerti dengan sebaik mungkin setiap materi yang diberikan kepada mereka. Dan juga kita berdoa supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria. Anak-anak yang tetap menyukakan hati orang tuanya, menyukakan hati Tuhan juga. Dan kita berdoa juga untuk setiap keluarga yang terkena virus corona ini supaya Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka dalam menghadapi tetangga-tetangga atau lingkungan yang mengasingkan mereka. Itu yang pertama, kita berdoa untuk mereka. Dan yang kedua, milikilah kasih.
Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Yakub mengasihi anak ini sehingga ia langsung mengubah nama Benoni menjadi Benyamin, yaitu anak tangan kananku atau anak kebanggaanku. Ini menandakan betapa besar kasih Yakub kepada anak ini. Milikilah hati yang penuh dengan kasih untuk Benoni di sekeliling Anda. Dan yang ketiga, berbuatlah sesuatu. Kasih harus ditindaklanjuti dengan perbuatan nyata. Jangan berhenti hanya dengan doa dan kasih, tapi juga lanjutkan dengan perbuatan nyata. Bantulah setiap keluarga yang masuk dalam kelompok Benoni ini semampu Anda. Bagi keluarga yang terkena corona, bantulah dengan mengirimkan makanan atau bantuan lainnya yang bisa Anda berikan tanpa perlu melakukan kontak fisik. Hubungi mereka, berikan kekuatan kepada mereka, doakan mereka melalui telepon Anda. Bagi keluarga yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka, bantulah dengan mengarahkan mereka kepada solusi yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Saya pernah melihat ada satu kisah di Singapura baru-baru ini. Ada sekelompok anak-anak generasi milenial. Mereka membuat aplikasi dari uang mereka sendiri untuk menolong penjajah-penjajah makanan atau yang biasa disebut hawkers, street hawkers atau penjajah makanan di Singapura yang terpaksa harus berhenti berjualan karena COVID. Dan melalui aplikasi tersebut para penjual makanan merasa amat terbantu karena setiap hari selalu ada pelanggan yang memesan untuk diantarkan makanan mereka. Kalau bukan Anda yang membantu, siapa lagi? Kalau bukan Anda, anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini, untuk melakukan ketiga tindakan cepat ini, berdoa, memiliki kasih, dan berbuat sesuatu. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Firman Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang mengubahkan masa depan. Yakin dan percayalah setiap doa Anda itu membawa perubahan yang besar bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami peristiwa yang berat. Yakin dan percayalah bahwa ketika Anda memiliki kasih yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan nyata, Anda sedang melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka, yang mengubahkan masa depan mereka. Setidaknya kepedulian Anda, kehadiran Anda, kata-kata Anda, itu membawa pengharapan yang besar untuk mereka. Dan hari ini, saya mau berdoa bagi Anda. Mungkin Anda para suami saat ini sedang mengalami stres yang berat. Anda tidak tahu harus berbuat apa. Setiap apa yang Anda lakukan selalu menemui kebuntuan, selalu mengalami hambatan yang besar. Anda stres, tapi Anda tidak bisa menyatakan itu kepada istri Anda tidak bisa menyatakan itu kepada anggota keluarga yang lain. Anda sedang stres. Percayalah Anda tidak sendirian pada saat ini. Ada anak-anak Tuhan yang mau berdoa bagi Anda. Kita mau berdoa bagi Anda. Dan untuk para istri yang mungkin sedang mengalami stres juga di rumah, mungkin Anda pun juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik maupun mental. Anda mengalami luka yang dalam. Tuhan hadir bersama dengan Anda. Dan Tuhan siap untuk memulihkan Anda. Saya mau berdoa bagi Anda. Juga untuk setiap anak-anak yang sedang bersekolah, yang kuliah, kami mau berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak untuk bisa mengerti, memahami setiap materi yang disampaikan. Dan supaya Anda tetap memiliki sukacita dalam hati untuk melalui setiap hari-hari ke depan.
Dan saya mau mengajak kita semua berdoa untuk keluarga-keluarga yang terkena langsung dengan virus corona ini. Supaya Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka. Memberikan satu pengharapan yang baru kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Tuhan, kami datang kepadamu, hanya Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang sanggup untuk mengubahkan keadaan kami. Apa yang terlihat sulit di mata kami, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Dan kami Engkau panggil ya Tuhan, menjadi Israel yang membawa keluarga lepas keluarga, yang membawa suami kami, membawa istri kami, membawa anak-anak kami, membawa keluarga-keluarga yang sedang diasingkan pada saat ini. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Tuhan, kami membawa keluarga kami ya Tuhan. Kami membawa para suami. Tuhan, bukakanlah jalan yang baru bagi mereka. Ketika mereka harus menghadapi hambatan di dalam pekerjaan mereka. Ketika mereka merasa tidak berdaya untuk bisa menafkahi keluarga mereka. Tuhan, kami berdoa, nyatakanlah satu jalan yang baru bagi mereka Tuhan. Kami berdoa hanya Engkau yang sanggup untuk membukakan jalan yang sudah tertutup. Hanya Engkau yang sanggup untuk membukakan jalan yang baru di mana tidak ada jalan sama sekali. Tetapi Engkau sanggup untuk melakukan satu perubahan dalam hidup mereka. Kami berdoa, kiranya para suami Engkau berikan hikmat kepada mereka. Satu semangat kepada mereka untuk mencoba, untuk berusaha kembali. Berkatilah setiap usaha mereka, berkatilah setiap jerih lelah mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka menjadi orang-orang pemenang ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Ubahlah masa depan mereka, ubahlah masa depan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lakukanlah perkara yang besar, sehingga masa depan mereka berubah dari yang kelam menjadi penuh keceriaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para istri ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang membalut setiap hati yang sedang terluka ya Tuhan. Maupun yang fisiknya juga terluka. Mungkin ada di antara kami yang sedang menonton pada saat ini adalah bagian dari kekerasan rumah tangga itu. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kepedihan dalam hati mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, balutlah setiap luka dalam hati mereka, sembuhkanlah mereka dari rasa sakit dalam fisik mereka. Dan biarlah Tuhan, berikanlah kasih-Mu kepada mereka, untuk mereka bisa bangkit kembali dan menjadi seperti Israel, menjadi istri-istri yang pemenang, karena mereka bisa mengalahkan rasa ketakutan mereka. Dan mereka mengubahnya menjadi keberanian untuk berdoa bagi keluarga mereka. Ubahlah masa depan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang sedang berusaha untuk bisa mengerti setiap pelajaran yang disampaikan melalui online Tuhan. Ini adalah satu tantangan tersendiri bagi mereka. Dan biarlah Tuhan Kau melihat apa yang menjadi upaya mereka. Berikanlah hikmat kepada mereka untuk mereka bisa memahami
setiap materi pelajaran yang disampaikan. Dan juga tolong mereka untuk selalu memiliki keceriaan dalam hati mereka. Walaupun pergaulan mereka terganggu hanya melalui online saja, tetapi biarlah mereka juga tetap memiliki sukacita dalam hati mereka. Ada teman-teman yang juga ikut mengalami hal yang sama dengan mereka. Dan biarlah Engkau memberkati para orang tua untuk tidak langsung berkata-kata atau memberikan cap yang membuat hati anak-anak menjadi begitu sakit ya Tuhan. Karena mungkin mereka sudah berusaha tetapi mendapat nilai yang kurang bagus juga. Tolong para orang tua untuk bisa memiliki hati yang lapang, untuk bisa menyadari apa yang harus mereka lakukan. Bukan dengan menghukum, tetapi untuk berbicara secara pribadi dan memberikan pengertian yang lebih baik lagi. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin saat ini sedang menderita sakit karena virus corona ini. Tuhan, kami berdoa mohon kesembuhan dari Allah mengalir bagi mereka. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Baik itu orang tua maupun anak-anak, Tuhan sembuhkanlah mereka. Kalau di antara mereka ada yang merasa dikucilkan oleh tetangga mereka, oleh lingkungan mereka, Tuhan berikan keteguhan, berikan kepada mereka damai sejahtera-Mu mengalir dalam hati mereka. Menyadari bahwa ada Tuhan yang begitu peduli dengan mereka, yang bahkan ada lebih dekat daripada tetangga mereka sekalipun. Allah yang tetap hadir di dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu, berkatilah mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi kami semua yang saat ini sedang menonton acara online ini, ibadah online ini. Tuhan, kami berdoa Engkau memanggil kami untuk menjadi Israel-Israel yang berdoa bagi keluarga-keluarga, untuk menjadi Israel yang memberikan kasih kami, menunjukkan kasih kami dengan tindakan yang nyata. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat bagaimana kami harus bertindak. Karena biarlah Tuhan apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata ini menjadi satu beban di dalam hati kami, tetapi karena kami melihat bahwa memang inilah yang harus kami lakukan. Karena kami sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan, ini adalah panggilan yang mulia. Dan kami nyatakan Tuhan, hidup kami mau berikan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi Israel yang berdoa dan mengubahkan masa depan keluarga-keluarga di sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu terus menyertai setiap kami. Biarlah damai sejahtera-Mu terus melimpah dalam hati kami. Dan biarlah kasih-Mu tetap memerintah di dalam hati kami. Dan membuat kami tidak tahan untuk segera melakukan sesuatu sebagai Israel-Israel yang Tuhan panggil. Untuk membawa keluarga-keluarga menuju masa depan yang lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Inilah hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Angkatlah tanganmu Bapak Ibu Saudara dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.